Halo, sahabat Kibas Elok, bersama saya Cenihan. Kali ini saya kedatangan teman yang dari jauh nih. Bicing, apa kabar? Baik. Terima kasih ya udah datang jauh-jauh. Terima kasih, Tadi Cek. ngobrol, ternyata kan asli dari Malang ya? Asli dari Malang. Kota Malang enak loh, dingin gitu ya. Dingin. Terus kamu pindah ke Surabaya. Jakarta, Cek. Oh, ke Jakarta dulu. Di Jakarta, tapi masih PP, tetap PP Malang Jakarta terus. Terus baru pindah ke Surabaya. Masih Jakarta? Malang dan Jakarta. Oh, tapi kamu sempat dikenal di Surabaya juga ya? Di Surabaya itu ada satu tempatnya temen, jadi kalau ngajar private, khusus yang private di tempatnya temen itu, khusus oke. murid Surabaya. Jadi tetap udah Jakarta sebenarnya base campnya ya? Base camp Jakarta. Oke. Nah, Bicing boleh tau nggak? Ini nama asli apa nama panggung nih? Nama panggung. Nama panggung. Tapi nama kecil juga sebenarnya Lijing. Nama kecil. Apa sih artinya? Lijing itu piano yang cantik. Oke, piano yang cantik. Katanya papa gitu, Cek. Enggak, karena saya juga nama panggung, Cenihan. Nama aslinya sih Chong Xiuhan. Kan ada arti juga kan nama Chinese kan biasa artinya banyak ya. Chong marga, Xiu artinya pohon, Han tuh kehidupan, jadi pohon kehidupan. luar biasa. Pasti arti, semua banyak arti. Jadi pengen tahu lah biar juga penonton tahu, mungkin udah kenal, tahu, malu mau nanya. Jadi itu nama asli kan kadang-kadang kan juga suka begitu kan. Bener. Kita buka aja di sini ya. Kita buka-bukaan. Kita buka-bukaan. Jangan buka baju. Oke, nah saya mau tanya dulu dong. Apa yang mendorong Anda untuk menjadi seorang perias? Hobi Yang dari mendorong bukan hobi juga, bukan passion, tapi karena uang. Oh, karena kamu lulusan apa? Sekolah Kalau formalnya? sekolah formal lulusnya SMA C. Terus habis itu awalnya pengen jadi chef, jadi chef pastry gitu. Oh, Mau kuliah di Bali, tapi karena mungkin keterbatasan ekonomi ya Cek, jadi yang kuliah itu cuma koko nomor 1 sama koko nomor 2. Akhirnya Lijing les baking. Les bakingnya itu pun les kursus yang kayak agak di kampung gitu loh Cek. Ya itu akhirnya ya bikin baking sendiri, terus marketingnya itu nitip-nitip adik di sekolah. Jadi sampai sekarang masih kalau sekarang udah enggak, Udah sekarang enggak, udah ya. dibuat hobi. hobi ya. Terus waktu itu kan tetap dulu waktu SMA itu dancer penari. Jadi ikut cheerleader terus Atlet ya. ikut cheerleader sama kayak yang penari-penari di wedding tuh loh, Ce. Oh, kamu sempet. Itu kan udah emang seneng make up. Nah, terus kalau ada teman-teman wisuda setelah lulus SMA itu ya udah make upin gratis, Ce. Gitu. Awal karir ya. Terus Terus ada sekolah formalnya nggak untuk makeup? otodidak. Otodidak. Kepingin sekolah formal tapi sempat tanya-tanya di beberapa tempat itu sebenarnya kalau dibilang mahal enggak, cuma memang keterbatasan ekonomi. Tapi justru yang penting adalah semangat. Sorry. Betul. Keterbatasan ekonomi bisa dikalahkan oleh semangat. Benar. Ya. Terus kalau latar pendidikan formal apa, Licin? Latar pendidikan formal saya terakhir lulusan SMA aja. Jadi memang nggak kuliah. Kuliahnya kepingin di Bali jadi chef pastry. Cuma ya karena keterbatasan ekonomi, ya akhirnya kayak cuma 2 koko aja yang kuliah. Lijing akhirnya ambil les murah baking yang di kampung-kampung kan kadang-kadang ada buka kursus kan Cie. Nah, Lijing ambil di situ. Koko kamu berapa? Kamu anak berapa sih? Anak ketiga. Anak ketiga. Dari berapa bersaudara? 3 bersaudara. Oh, kamu paling kecil. Paling kecil. Paling kecil ngomong Edo lagi ya. Cewek. Paling disayang biasanya itu ya. Paling diumbar Cie. Paling di gitu. Oh, malah diumbar tuh Mas Repi ya? Diumbar itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya, aku udah ketemu orang Surabaya jadi ngomong Surabaya. Oh, iya. Karena lama juga kan di Surabaya. Maksudnya bukan yang kayak paling dilepas. Oh, oke, Ya, dibebasin. bebas. Cuma ya tetap dikontrol. Cuma kayak kemungkinan kalau ada orang kuno itu kan, alah cewek ujung-ujungnya ke dapur. Jadi kemungkinan dari segi pendidikan juga udahlah ujung-ujungnya ntar ke dapur gitu. Kemungkinan ya. Ya kan anak cewek, orang wedo, jadi orang tua mungkin nggak tahu maksa, misalnya harus jadi dokter ya, harus jadi ini ya kan, nggak benar, gitu ya, kayaknya betul. udah. Mungkin mami papi kamu juga lebih modern pemikirannya ya. Modern banget. Lebih modern. Modern banget. Dan papi kamu juga, mami ya punya salon kan? Punya. Jadi Ii memang, juga punya salon. jadi memang basicnya memang udah
di art, Iya bener. di bidang seni tata rambut, Jadi makeup. kalau cewek nggak kuliah ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting kan ada kamu harus ada punya keterampilan ini tuh yang bisa kerja. Kuliah juga belum tentu kamu nanti kerja gitu. Mungkin dari kecil pernah liatin mami makeupin, gunting rambut, nggak? Gunting rambut sama jahit C. Orang dulu kan kalau iya, iya, gandengannya C, salon sama Iya, jahit. sama jahit. Oh itu dua ya? Dua. Lucu ya. Pastrinya sekarang udah jadi hobi deh ya. Udah jadi hobi. Awal karir. Nah terus kalau untuk di karir di makeupnya nih, nah setelah itu baru mulai menekuni bidang makeup secara profesionalnya mulai tahun berapa? Secara profesional? Yang pasti secara profesionalnya itu jadi Lijing dulu awalnya baking, sempet juga ngajar senam, ngajar nari. Komplit ya? Komplit C. Jadi kayak dulu tuh istilahnya memang nggak punya tabungan. Jadi kalau mengerjakan punya uang itu kalau bekerja dulu. Jadi apapun kemampuan yang ada itu pokoknya dijadiin duit C. Terus akhirnya kan sempet ikut seminar-seminar motivasi. Si motivatornya bilang kalau kamu pengen cepet dalam suatu bidang kamu harus menekuni satu usaha. Fokus ya? Harus fokus karena kalau fokus itu lebih cepat. Lebih cepat berhasil, Nah, betul. Dulu tuh sempet C galau mikir aku baking ini kerjanya capek tapi aku kayak ya udah capek gitu. Terus hairdo jadi hairdo ya udah capek dapat duit tapi ya capek kayak nggak ada kayak batinnya gimana. Ngajar senam, ngajar nari juga kayak happy tapi kayak masih kosong. Mungkin belum ketemu benar-benar passion kamu yang Nah, pas banget terus ya. waktu itu C di makeup itu justru yang paling sepi nih kerjaan makeup C. Tapi waktu kerja di makeup ini aku bener sama-sama capek tapi aku kok batinku itu kayak full gitu loh. Nah di situ nggak deh kayaknya setelah ya sambil berdoa puasa C waktu itu kayak minta hikmat Tuhan tuntun gitu kan. Ya sambil nabung istilahnya kan nggak mungkin C kita habis lepas pekerjaan kalau nggak ada dana cadangan kan nggak mungkin. Nabung dulu setelah dananya ini kurang lebih aman untuk 3 bulan Lijing lepas semua kerjaan. Fokus di makeup. Dari kerja kantor ya kayaknya ya? Dari kerja lepasan tuh C ngajar, dari ngajar-ngajar gitu. Oh oke. Jadi lepas benar-benar fokus di Makeup. Wow. Nah, terus mulai karir di bidang kecantikan ya tadi ya, udah mulai karir di bidang kecantikan ya, terus mulai ngajar, mulai ini ya. Apa yang membuat Anda tertarik pada tren kecantikan terkini? Yang tertarik pada tren kecantikan terkini biar kita terlihat up to date aja C. Jadi memang suka segala sesuatu yang baru, karena Lijing juga tipikalnya kan bosenan C. Jadi harus bisa menguasai gitu, menguasai tren sekarang, ntar dikawin-kawinkan lagi sama teknik-teknik yang kemarin. Betul. Gitu. Tapi kan saya dengar ya, kamu juga punya satu yang membuat nama kamu hit lah di kalangan MUA atau di kalangan orang pemerhati makeup ya. Kamu menciptakan satu metode yang orang ingat apa sih tadi yang kamu makeup? Mata monolit. Monolit ya, sempat ngetren karena mata waktu sipit. saya ngajar juga di Surabaya, buka sekolah di Surabaya, banyak juga yang ngomongin kamu gitu. Oh ini gini gitu. Itu apa? Teknik apa itu sebetulnya? Jadi Mungkin bisa diceritain sedikit. cicinya Lijing, cici sepupu, itu matanya tuh kayak sipit-sipit semua C. Semua Chinese sipit pasti. Jarang yang belok gitu. Jarang yang belok. Nah terus cici-cici ini kalau make upin di satu tempat itu kok bisa dipakein bulu mata, kok bisa dipakein skot. Akhirnya Lijing belajarlah sama si make up Yang salon make upin ini. cece kamu itu. Namanya Mbak Nur. Mbak Nur bisa nggak ajarin saya mata aja, pasang bulu mata. Waktu itu lesnya pasang bulu mata aja C. Ternyata Mbak Nur ini muridnya Pak Andianto. Akhirnya kejarlah ke belajar Pak Andianto. Jadi tekniknya ini sebenarnya Teknik jahit mata, teknik ini apa namanya? teknik jahit matanya Jahit Pak mata, Andianto gitu lah. Kan karena Lijing ngajar C, akhirnya yaitu diolah-kalik supaya bagaimana penyampaian ke muridnya lebih gampang. Nah jadilah itu tadi pengajaran monolitnya itu. Oke. Karena itu yang paling sulit ya. Dan sangat dibutuhkan kalau kliennya adalah Chinese, karena mata Chinese rata-rata kan sipit ya, Mata kecil. sipit, terus kadang-kadang dibutuhkan kalau matanya kanan kiri besar sebelah kayak gitu tuh C. Sipit, tapi kalau ada lipetan masih mending. Kadang-kadang kan nggak ada yang lipetan dan Nah, itu apa namanya? Gini cembung, kubil. 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 Alemong deh ya. Alemong. Itu
benar-benar butuh waktu loh. Bener Cek. Kadang-kadang kita nggak bisa sekali jadi. Kamu gitu nggak sih? Kadang-kadang lagi tes makeup kayaknya ini bagus nih berhasil. Pas hari hanya kadang-kadang juga nggak bisa jadi lagi, mesti Harus ulang lagi ya. Heeh. Itu kan ada. Tapi kalau yang pakai teknik monolit ini Cek, kalau memang udah menguasai itu lebih gampang. Mudah ya. Lebih mudah. Tapi memang sih Cek, kalau tes makeup itu memang lebih gampang. Kalau hari hanya itu lebih sulit. Kalau Li Jing itu kayak berpikirnya kan mungkin dia kurang tidur, Ya. bangun tidur kena lampu, matanya masih lemes jadi lebih sulit dipasang. Tekanan juga kan, Bener, kita juga ada Cek. tekanan juga loh, maksudnya waktu bener, kadang-kadang, hari hanya juga ya, dia kadang-kadang pengantinnya kita sudah datang lebih jam ke 5 pagi, psikologis ya Cek. dia telat sedikit atau keluarganya juga kadang-kadang rempong udah kayaknya udah mandir Pengalaman ya Cek. pengen ikat di rantai dimasukin ke kulkas ya. Orang tua curhat. Kadang-kadang gitu kan. Bener. Apalagi kalau udah mendekati Jam jamnya. tayang. Udah mulai tuh. Fotografer kita belum udah fotografer udah copot. Iya, bener. Udah. Itu yang bikin stres kadang-kadang sometimes. Apa yang membuat Anda tertarik pada tren kecantikan terkini? Kamu tertarik ada nggak kan sekarang tren kecantikannya ada yang model macam-macam, ada yang bikin kamu tertarik apa? Tren kecantikan terkini yang membuat Li Jing tertarik. Tren apa sekarang yang buat kamu tertarik? Misalnya Foxy Eyes. Oke, apa tuh Foxy Eyes? Foxy Eyes itu yang make up bikin wajah jadi seksi, C. Oke. Tarikan-tarikan jadi seksi. Jadi Li Jing ini kebiasaan ya, C. Selama ini kan make up itu selama 20 tahun kita make up di Indonesia. Make up wajah Indonesia jatuhnya make upnya Li Jing ini ke cantik sama sweet. Oke. Kayak sweet gitu. Nah, Li Jing itu selalu kesulitan kalau make upin orang yang wajahnya udah seksi. Kalau wajah udah seksi itu kan harus yang kayak lebih di make upin agak galak gitu baru cantik kan, Cek. Oke. Nah, itu jadi Li Jing itu kayak selalu tertarik dengan tren-tren yang bikin orangnya itu jadi seksi. Jadi sedikit merubah karakternya dia ya? Bukan merubah karakter, justru mengeluarkan karakternya dia. Oke. Jadi dari teknik tarikan-tarikan garisan misalnya bikin sudut mata diangkat ke atas. Bener, Cek. Kalau teknik yang cantik, elegan itu kan biasanya tarikannya ke samping. Iya. Blushonya di sini. Kalau yang seksi kan lebih kayak Iya. Kalau saya lihat ada artis misalnya kayak siapa ya? Ayu Dewi kali ya. Ayu Dewi itu kan seksi tuh. Saya lihat dia agak tarikan sedikit. Benar nggak sih? Saya pernah perhatiin dia di podcast siapa gitu. Ini orang macamnya agak sedikit seksi. berbeda. Wajahnya kan bukan yang cantik sweet gitu kan. Jadi itu perlu keberanian juga untuk make upin orang seperti itu, karena kalau dia juga nggak pede, hasilnya juga kayaknya mubazir ya. Kalau tipikal wajah seperti itu beberapa klien kalau di make upin cantik jadinya aneh. Iya. Tapi kalau di make upin dengan karakter yang seksi itu justru kayak cantiknya tuh keluar. Betul. Gitu. Sip. Dan bagaimana Anda mengatasi tantangan dalam industri kecantikan? Terus belajar ya. Terus belajar. Mau mendengarkan, maksudnya mau bertukar pikiran dengan yang muda-muda gitu, Cek. Terus nggak boleh fanatik tadi kamu bilang ya? Nggak boleh fanatik. Jadi jangan fanatik dalam harus satu brand. harus berpikir terbuka dengan semuanya. Karena kamu punya pengalaman tadi kamu bilang kan, udah cocok, nggak discontinue. Saya juga ngalamin gitu, kesel banget. Udah stop, expired. Iya. Cari lagi udah discontinue. Bener, Itu yang membuat stres juga. Apa yang pendapat Anda tentang tren kecantikan alami versus glamour? Kalau alami versus glamour sebenarnya nggak ada versusnya, Cek, karena itu kan balik lagi ke klien, Cek. Ada orang yang tipikalnya memang suka medok, yaitu tadi Cece ini kan selalu bilang nggak salah, itu bagus. Ada suka tipikalnya yang soft gitu, ya harus disesuaikan karakternya aja. Jadi kayak kamu suka pedas atau enggak, kayak gitu aja. Betul. Terus kalau cara Anda memilih produk kecantikan yang tepat untuk klien, nah ini juga penting nih, teman-teman bisa. Cara memilih biasanya Li Jing ulak-alik sendiri, Cek. Jadi kalau misalkan beberapa kadang kan ada brand yang kasih produk untuk coba, itu Li Jing coba pasti ke wajah Chinese sama ke wajah Jawa.
Jadi di sini Li Jing paling nggak ya satu produk tuh Li Jing udah Chinese 2 kali, wajah Jawa 2 kali. Untuk uji coba. Untuk uji coba sama Oke. ini teksturnya bagus apa, teksturnya bagus dipakein pagi atau malam kayak gitu. Baru Li Jing kayak bisa menentukan oh ini gitu. Jadi waktu pada saat mengaplikasikannya kepada klien kita udah yakin ya. Yakin bener. Jadi nggak masih coba-coba ya. Jadi kalau Li Jing dikasih produk baru terus disuruh menentukan ini produk seperti apa gitu, kayak nggak bisa. Iya harus sih. harus Iya, betul, praktek betul. dulu. Harus praktek betul. Heeh. Ini bukannya cabe ya cabe, rasanya pasti akan pedas. Cabe aja juga ada rasa lebih pedas kan? sampai setan. Betul. Yes, paham. Apa yang membuat Anda berbeda dari perias yang lainnya? Yang membuat saya berbeda dari perias lainnya, C. Misalnya kan tadi yang membuat kamu berbeda kan kamu monolit itu kan juga udah Oh, iya, satu pasti. ciri itu udah perbedaan. Jangan salah sekedar info. Nggak semua perias bisa make up monolit loh. Bener. Jangan salah. Apalagi kalau periasnya yang orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan matanya memang udah gede-gede, udah bagus Besar-besar. kan. Which is kita nggak bicara ini ya maksudnya. Orang Indonesia memang punya kelebihan adalah matanya udah gede, bagus. Lipetan mata udah gede, belok. Nah, biasa dia make upin orang Indonesia, langsung make upin orang Chinese yang matanya sipit. Keringat dingin saya. Keringat dingin. Yang membuat saya berbeda dari make up artis yang lain, ini yang dikatakan murid saya, C. Dari cara membuat mata monolit sama cara mengajar ke murid. Nah, itu kan berarti kan yang membedakan kamu dari yang Yes. lainnya, ya kan? Bagaimana kita pasti kalau kita sudah jam terbang sudah melewati batas tertentu kita akan bisa menemukan kayaknya aku punya statement di Value-nya sini, ya. value saya di sini. Betul. Betul. Benar. Terus bagaimana Anda memelihara kreativitas dalam pekerjaan Anda? Kan ini kan mesti dipelihara dong, terus mesti dikembangin juga, nggak boleh stuck, ya kan? Yang pasti membuka diri dan terus belajar, C. Jadi ada hal-hal baru apa di situ Li Jing mau belajar. Betul, nggak Gitu. boleh tertutup ya. Nggak boleh tertutup. Nggak ada. Kadang-kadang kita ngajar juga jadi kayak belajar juga loh. Bener. Iya nggak sih? Makanya Li Jing selalu bilang, C, kenapa kamu bisa live, kamu ngajar nggak takut ilmunya dicolong atau apa-apa? Nggak ada, semakin kita mengajar, semakin kita itu belajar. Iya, Gitu. betul. Jadi saya juga begitu, saya juga tidak waktu ngajar tidak pernah ilmu itu akan saya lepas 100%. Benar. Tinggal bagaimana si muridnya mengaplikasikannya, Iya, betul, ya kan, Cek. menerimanya dia. Cara orang berbeda kan. Karena menurut saya nggak ada salahnya kita memberikan semua ilmu kita karena itu juga pun pahala. Karena itu Ya kan? juga talenta kita harus mengembangkan. Betul, bagiin ke mereka semua ya. Yes. Tinggal mereka bagaimana menyerapnya Benar. dan mereka bisa mengembangkannya. Dan dalam hal mengajar saya juga pengalamannya adalah saya juga belajar loh dari murid. Walaupun dia belajar sama kita. Ya. Banget, C. Saya tuh sering banget dapat kayak pengetahuan produk dari murid. Saya sering sekali dapat teknik-teknik baru yang murid sendiri kadang-kadang nggak nyangka kalau itu adalah teknik yang bagus. Betul. Gitu. Betul. Saya kadang-kadang ada murid yang baru, terutama murid yang masih muda-muda, zaman online kan sekarang. Dia kalau datang, saya mau lihat tong kosmetik kamu misalnya awal, misalnya dia hanya ambil advance ya. Itu kosmetiknya semua rata-rata yang Yang sekarang. boleh dibilang 70% saya nggak pernah lihat loh. Dia merek apa lagi ya? Iya, Ini merek Cek. apa ya? Kan Iya. gitu nggak sih? Li Jing juga sama. Itu terutama kalau anak-anak yang bawa merek-merek yang baru-baru, merek-merek Korea. Terus sekarang kan juga banyak merek-merek yang high brand tapi yang kayak Li Jing tuh jarang lihat gitu loh. Dia tuh lagi belajar lagi, Cek, akhirnya. Oh, ini bagus ya, titip dong. Iya. Iya itu sekarang kosmetik gila-gilaan Iya, sih benar. ya. Banyak banget. Banyak banget. Jadi setiap murid saya kadang-kadang saya suka liatin jadi ngintip itu beauty kit sih kosmetik apa lagi. Kadang-kadang mereka suka nanya kan spontan. Bu, ini saya baru beli ini pakainya Bagus gimana? nggak? Bagus Nah, nggak? pakainya gimana nggak? Lah ini aja aku baru lihat. Kita bilang harusnya nggak ngerti loh, saya kan dari sini juga kan. Niki terus kita coba dulu kita Iya, Cek, dicoba ngajar, dulu. ya Oh, kan? ini kan matte, jadi ya udah cara pakainya Iya gitu. kan? Betul, Cek. Kadang-kadang mereka spontan kita lihat aja itu baru Harus gimana. menjaga harga diri gitu ya. Lucu Betul. juga ya. Yang Anda sarankan bagi seorang yang ingin memulai karir sebagai perias apa, Licing? Yang pasti tentukan dulu tujuanmu mau jadi makeup artist ini apa. Karena setelah kamu tahu kamu maunya apa,
pastinya nanti rintangan tuh kan pasti ada, C. Iya. Jadi ada rintangan, ada masalah, kamu nanti itu bakal bisa melalui. Kalau kita sebagai pengen jadi makeup artist nggak tahu kita visi misi kita apa, kadang-kadang ada halangan di tengah langsung mundur. Iya, betul. Gitu. Dan juga nggak usah terlalu berpatokan, oh saya nggak hobi, jangan ya. Iya, Kamu benar. tadi. Hobi itu yang nanti penting passion dulu, Uh-uh. fokus, ada kemauan, jalan. jalanin aja. Apalagi sekarang kan mau belajar di sosial Bisa. media juga gampang ya. Tinggal nanti perdalam aja 1-2 kali kalau udah bisa Iya. kumpulin uang kan. Yang penting terus berlatih. Betul, Bisa, mungkin. C, sekarang banyak. Nggak ada kata nggak bisa sekarang, soalnya kan kamu Sosmed, mau belajar ya, apa itu ada semua. semuanya ada di gitu loh. tangan. Tinggal mau apa enggak. Iya, betul sekali. Bagaimana Anda mengatasi tekanan dalam stres dalam pekerjaan? Olahraga. 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 Hobi Baking. lain, nyanyi, Baking, olahraga, les nyanyi. Masih les nyanyi, Masih. Hobinya sama loh kamu sama aku Oh iya? sebenarnya. Cuma kalau olahraga enggak sih, aku olahraganya udah cuma jalan di mall. Kalau baking aku suka baking. Nah itu, C, Aku suka baking. Dulu kecilnya memang aku baker, jadi terima pesanan. Memang aku bisa Iya, kumpulin dari uang, cari uang dari kue, bisa sekolah rambut. Sama, sekolah Je. makeup. Iya, Sama ya. gitu. Oke, sama dong Sama, pasti. Rupanya ya. Jadi cuman sekarang waktu Covid kemarin karena nggak ada kerjaan, Baking. Covid di rumah aja, iseng baking lagi. Gara-gara Jualan. temen posting di Facebook, bikin kue bantet. Aduh, gue bikin kue udah 3 kali kok salah terus, bantet gini. Saya kebetulan teman saya, terus saya lihat salahnya gimana, coba dong kasih tahu saya gini. Jadi kita jadikan lagi gini, kita punya WA-nya ya. Cara lu salah gini. Lu bisa bikin, bisa dong kan gue udah bikin, dia nggak tahu saya dulu bisa bikin kue. Terus ya, karena saya mau nunjukin juga, akhirnya mulai beli loyang 1, 2, lama-lama jadi banyak kan. Emang. Sekarang kok kebingungan sendiri, aduh loyangku jadi Ini banyak. bener, C, bener. Saya tiap hari itu bisa kayak, kan ada di Malang itu ada toko-toko yang memang bisa kirim. Iya. Tolong dong kirimin ini, tolong Iya. dong. Ini kok tiap hari gope apa? Sekarang udah barang baking udah banyak, malas baking pula karena udah Covid udah alhamdulillah Bener. udah mereda. Jadi udah berjalan lagi kan. Tapi nggak apa-apa sih, C, kayak gitu biar kita tetap waras gak sih? Iya. Biar kayak ada aktivitas. Betul. Kalau nggak ya mungkin udah jalannya. Mentalnya Kalau nggak ya terganggu. daripada ini kan buang Iya. uang untuk yang lain. Bener. Betul. Terus bagaimana Anda menghadapi tantangan dalam bekerja dengan berbagai jenis kulit dan wajah? Tantangannya kulit Yang pasti tantangan kalau dalam make up secara klien langsung sih nggak yang gimana gitu, C. udah biasa ya. Udah biasa. Jam terbang udah cukup lah ya. Bisa dari pelajaran jam terbang sama harus sering punya beberapa produk dan ulik beberapa produk. Jadi kalau waktu ketemu kulit ini ya di sini sebenarnya kan sebenarnya gampang, Cek. Kalau ketemu kulit yang banyak kulit mati ya udah exfoliate dulu masker kayak gitu. Terus kalau ketemu kulit kering ya udah ketemuin foundation yang dewy kayak gitu sih, Cek. Iya sih, kita udah tahu formulanya ya. Lebih ke ibaratnya product ya. knowledge. Lebih ke product knowledge. Apa yang Anda lakukan untuk terus belajar dan berkembang dalam industri kecantikan? Kan tadi kamu bilang terus belajar, terus membuka ilmu. Kamu belajar dari mana? Apa kamu pergi ke luar negeri mungkin? Ke luar negeri kalau sekarang. Eh, Jadi ke China, ke Thailand, terus kapan hari yang ada makeup artist LA ke Indo saya ambil private Oke, gitu. jadi terus ya update ya. Terus update. Kadang-kadang temen baru itu energinya baru. Iya. Jadi kayak kadang-kadang make upnya kita dapat cuma 1-2 teknik tapi semangatnya itu jadi kayak Iya, 100 iya. lagi gitu loh, C. Ada saran nggak nih misalnya buat teman-teman yang pemula, mereka belum mampu dalam finance, mungkin harus belajar ke luar negeri, kalau ke China, whatever, atau dia takut belum bisa bahasanya atau bagaimana, macam-macam, belum pernah ke luar negeri dan sebagainya. Tapi mereka punya semangat yang pengen belajar, apa gimana dong? Ada sarannya nggak? Yang penting semangatnya dulu. Mm-mm. Kalau uang itu bisa pelan-pelan dikumpulkan, nggak boleh keburu-buru. Sarannya itu yang pasti jangan membandingkan diri kita sama orang lain. Kadang-kadang kalau kita memang finance-nya kurang, terus jangan sampai itu ada Cenihan itu lebih kaya ya, pantas dia bisa keluar negeri ini. Nah kalau kita sudah ngebandingin gitu biasanya kita down. Udah bandingin aja, kita berprogres nggak gitu. Pokoknya yaitu tadi buat pemula
jangan pantang menyerah, tetap semangat, pastikan kamu setiap hari itu selalu ada progres. Bandingkan progresmu hari ini dengan yang kemarin, bukan membandingkan dengan progres orang lain. Terus di samping tambahan kali, buka deh tutorial makeup dari luar negeri ya, jangan hanya dari Indonesia. Bener. Banyak kan? belajar, dari banyak Thailand, dari China. Sekarang tinggal semuanya di tangan sih ya saya. Bener. Tinggal gini buka, Jadi jangan pernah belajar, kalau saya kasih tip ya, mungkin dari pengalaman tadi benar kata Licing adalah semangat dan sebagainya, juga buka, jangan hanya belajar dari satu negara kalau menurut saya sih. Betul. Semua negara aja harus banyak wawasan, semakin banyak wawasan, peta teknik kita itu lebih luas. Ya, terus betul. cara kita memutuskan untuk mau teknik apa itu juga lebih cepat gitu ya. Betul, atau mau Percaya kombinasiin diri. ya kan. Bener. Matanya teknik Cina Iya, misalnya, bibirnya teknik Itali. Karena kalau kita belajar satu teknik aja, begitu kita make upin orang, wajahnya jadi template semua. Betul. Sama semua gitu. That's right. Nggak bisa keluarin karakter Iya. orangnya itu tadi. Itu saya setuju banget. Karena dalam Prias yang sukses menurut saya adalah dia bisa menciptakan setiap orang dengan karakter sendiri, betul. gaya beda-beda. Bener. Ya kan? Bener. Kalau sama lagi Jadinya kayak semua model wajahnya template. Ya nggak iya, salah, nggak salah sih, boleh salah. aja dia mau trademarknya makeupnya seperti ini, bikin bolu kali ya. Cuma yang dibayar mahal biasanya yang bisa mengeluarkan karakter. Iya, betul. Gitu. Biasanya ya, Yes. Amin, kita semua dibayar mahal. Amin. Terus bagaimana seorang Licing membangun hubungan dengan klien? Nah, Banyak mendengarkan. yes. Banyak mendengarkan mereka mau apa, karena kan kita kalau ketemu klien terutama mengantin, dia pasti sudah punya cita-cita dari kecil menjadi princess, menjadi apa gitu. Jadi kita banyak mendengarkan curhatnya, tahu keinginannya apa. Kadang-kadang keinginan klien yang boten-boten, keinginan klien yang aneh-aneh, kita nggak boleh kayak nggak bisa dikomunikasikan aja, jangan sampai kayak klien itu merasa kayak ya impianku nggak tercapai gitu. Banyak mendengarkan aja Iya, sih. iya. Sekarang kan sosmed tuh begitu, mereka bisa mengambil contoh dari Pinterest, dari mana aja. Sosmed tuh gampang banget mengambil apa yang mereka mau gitu ya. Saya mau makeupnya begini, sedangkan dia kan nggak tahu, wajahnya nggak mungkin jadi seperti itu. Iya. Kita kan juga mesti pinter-pinter ngomong ke cara kamu Komunikasi. gimana. Kalau cara Lijing gini, yang pasti itu kan komunikasi ya, misalkan Cecenihan mau minta makeup seperti ini, padahal Lijing tahu dia wajahnya nggak cocok. Cuma Lijing bilang, wah ini bagus sih makeupnya, cuma kamu lihat dong, ini kan rahangnya dia besar, otomatis matanya panjang, wajahmu kan udah bagus. Jadi kalau matamu dipanjangin aneh loh, kayak alien loh ntar tak gitu. Oh iya ya jadi kayak edukasi yang logika. Dikasih pengertian ya. Iya bener. Betul. Tapi kurang lebih sih, kalau kamu minta warna-warna kurang lebih gini, bagus sih, memang sesuai style kamu sih. Oh jadi bisa ya bisa, yuk kita tes makeup. Nah gitu. Betul, saya setuju gitu. Jadi kayak mereka tuh lebih didengarkan, oh ternyata pilihanku bisa ya gitu. Begitu di-apply kan yang penting nggak sesuai dia, tapi kalau dia lihat realnya cocok di kita make up sesuai karakternya dia kan juga. Iya. Kita pikir ya kayak dokter ya, Say. Bener, Jadi dia biarkan dulu klien itu, pasien itu berkeluh kesah dulu. Dia Betul. maunya apa? Dengerin. Sakitnya di mana kalau pasien sakit ya. Tapi kalau ini kan dia maunya seperti apa, baru nanti kita meng-create atau menjelaskan ke dia ya. Kan kalau Cece kan pengalamannya udah tinggi nih. Sebenarnya kan klien itu kalau make up kan ya make up udah hari H, ya udah pasti aman ya, Kadang-kadang kan yang waktu sebelumnya tuh kita bukan menghadapi make upnya, menghadapi psikologisnya kan. Iya betul. Ya kan, jadi lebih banyak bisa dijadikan apa, kita jadi teman ngomong yang baik, Iya, betul. teman curhat yang baik, kayak teman bertukar pendapat gitu aja. Betul. Ya itu semua betul. Jadi tambahannya adalah kita jadikan teman aja deh. Bener, jadikan teman. Dia kalau udah sama teman kan curhatnya lebih enak ya. Lebih enak, Udah kenal, tak kenal sama kata sayang. Kalau udah kenal, dia udah tahu kita juga orangnya menerima apa adanya. Bisa oke, maunya kamu apa, saya bisa bantu gini-gini. Ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman makeup artist, kalau ada klien yang mau ini itu jangan dianggap dia cerewet. Iya, betul. Kadang-kadang tuh kliennya cerewet, ini bukan. Dia memang percaya sama kamu, makanya dia berani speak up lebih gitu. Soalnya gini loh, biar bagaimana pengantin, semua pengantin, pengalaman saya sih, dia pertama dalam hidupnya pasti dia juga pengen jadi yang paling cantik. Jadi
unek-unek keluar, apalagi zaman sekarang udah lihat sini, jadi dia tumpahin semua kita. Jadi kesannya ya bawel. Sebetulnya mereka memang ya ada juga sih faktor stres semua. Kalau kita jadi dia juga kan kita paling cantik, pengen ini. Jadi kesannya jadi bawel ya. Padahal hari-hanya biasanya diam. Biasa diam, betul. Lijing ngomong, kamu lihat ya klien kalau kelihatannya bawel, kelihatannya mau ini tuh, kamu coba deh lihat hari diam biasanya. Kan udah percaya sama kita. Betul. Tapi kalau kamu dalam kebawelan, bukan kebawelannya, dalam banyak permintaan itu kamu cut terus, dia bawel sumpah ntar hari gitu. Atau dia minggat udah kesel ganti mua lain. Iya, kayaknya nggak cocok nih. Padahal belum tentu kita bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita kepercayaan, nggak mau tahu dengerin juga kali ya. Padahal ujung-ujungnya juga nanti kita udah tahu dia maunya akan jadi seperti ini. Kita udah tahu. Kan kita sudah bayangannya kan dia udah di atas panggung, Cek. Yes. Apa peran etika dalam pekerjaan Anda sebagai perias? Etika dalam pekerjaan Anda sebagai etikanya, misalnya tadi sih udah ya, lama mendengarkan, mungkin tepat waktu aja, tepat waktu, betul, on time, betul, on terus badan mesti bersih, betul, nggak boleh bau badan, betul, dandanlah dirimu yang baik, yang rapi, nggak harus bermerek, yang tapi rapi aja, gitu. Walaupun kita mau ngerias jam 2 pagi, nggak boleh baru bangun tidur belum sikat gigi udah make upin pengantin ya, Cin. Itu haram mungkin. Energinya itu biar nular baik gitu. Iya, betul. Jadi kita tetap rapi. Ingat loh, kalau perias Jawa aja kan mereka harus betul, berkebaya, berkonde. Benar, itu Lijing lihat kayak perias Jawa itu dia udah konde, jam 1 pagi udah konde. Udah rapi. Bener, Cek. Makanya kita kayak, hei, kamu yang muda-muda jangan kalah sama pria senior, dia aja kayak bener-bener dari atas sampai bawah rapi. Betul. Lijing dulu pernah, Cek, make upin itu sebenarnya ya nggak pendek-pendek amat, segini. Ya roknya segini, sebenarnya nggak apa-apa sih. Mbak, kalau make upin yang rapi, Mbak, biar kamu nggak kedinginan loh. Jadi kayak faktor kalau, loh Bu, kenapa kalau kedinginan? Kamu make upnya nanti nggak konsen, Mbak, loh kayak gitu loh. Jadi kayak sedetail itu kalau sama perias-perias senior itu. Iya sih. Apalagi kalau yang perias Jawa kan macam kita pakai kebaya udah sesak loh, udah maksudnya kalau buat saya ya itu kayaknya udah siksaan deh saya itu, kayaknya gimana? Luar biasa sih. Itu kita mesti bekerja pula, profesional. Tantangannya double. Kebiasaan DJ ya. Bagaimana Anda memilih palet warna dan teknik untuk menciptakan penampilan yang sesuai dengan kepribadian klien? Biasanya kalau palet warna, kalau warna kurang lebih Ijing kan mainnya di warna klasik, C. Kurang lebih bermainnya pasti di warna coklat. Coklat muda, bronze gitu. Biasanya kalau lebih ke menentukan anak ini cocok soft atau bold, itu Lijing kayak cuma lihat dari bajunya. Biasanya Lijing pasti kan ada konsultasi tipis-tipis. Coba dong lihat bajunya apa, keronnya pakai yang mana. Di situ Lijing baru bisa lihat. Kalau gaunnya dia jreng, wah dia suka pasti cocok bold nih. Dia pasti segala sesuatunya suka yang door gitu. Yeah. Tapi kalau bajunya kalem-kalem aja, cek keraunya kayak cuma dikit, terus vendor-vendor yang dia pilih sama konsep-konsep yang dia pilih tuh soft-soft, ini anaknya pasti suka lebih ke sana. Terus juga pestanya outdoor atau indoor kalau juga menentukan ya. Kalau outdoor nggak mungkin juga medok nanti kesannya kayak topeng monyet ya. Terus biasanya Lijing lebih gini, kamu kepingin nggak dari Instagramku atau kamu dari nggak apa-apa mual lain atau apa, kamu kepingin nggak ada referensi bayangan apa gitu supaya aku bisa kurang lebih tahu kamu itu suka makeup seperti apa. Nanti tinggal aku otak-atik bisa disesuaikan sama kamu. Oh boleh ya C. Nah ntar dia pilih-pilih. Nggak harus dari Instagramnya CCO, nggak harus. Paling nggak kan Lijing tahu C, anak ini tuh kurang lebih bayangan di pikirannya itu seperti apa. Gitu. Betul. Saya juga dalam mendesain gaun pengantin terakhir setelah zaman sosmed, let's say 15 tahun terakhir. Zaman dulu awal-awal kayak saya buka bridal kan 90 belum ada sosmed kan yang gampang untuk mencari informasi mau gaun seperti apa. Udah tahun 2000-an ke atas kan udah mulai gampang, udah ada sosmednya gitu. Jadi kadang desain baju saya juga nggak mau capek-capek, maksudnya gini loh, datang saya desainin dari nol. Padahal dia hayalannya pengen yang princess yang bold, saya desaininnya mermaid. Nah, dia akan manyun. Benar. Kok begini ya kan sih, jadi lebih ke mendengarkan ya. Jadi kamu kira-kira ada referensi, kamu kira-kira hayalannya mau jadi apa? Jadi kita ntar tinggal gampang ambil detail-detailnya di situ. Dari situ kita tinggal kembangkan. Jadi
ngarang-ngarang ya. Jadi sambil lihat badannya dia, sambil mana yang cocok, nah gitu. Dengar-dengar, jadi sebetulnya udah dari 50% udah dapat clue dari dia. Bener, nggak usah mikir lagi. Nggak usah terlalu capek. Nggak terlalu capek. Bagaimana Anda menangani situasi ketika klien tidak puas dengan hasil akhir? Misalnya, kalau saya sih berasa kalau hasil akhir mungkin klien karena udah tes makeup nggak terlalu masalah. Keluarga kadang-kadang yang baru datang suka kepo, ngadepinnya gimana? Itu beberapa kali kalau di luar pulau. Jadi Li Jing ini kan udah jelas ya cek wedding klasik. Maksudnya tipikalnya juga anaknya udah cantik, soft-soft aja udah cantik. Pagi itu anaknya udah minta, pokoknya aku lipstiknya minta nude, aku nggak mau merah, pokoknya aku ini, pokoknya aku maunya yang C bilang aku bagus. Ya udah tak bikinin ya kan. Dia suka pengantinnya sendiri yang request dan menurut Li Jing itu bagus. Datanglah si tante-tante. Ini makeupnya sudah Li Jing. Oh ya sudah tante. Sama mamanya juga. Terus bentar pertama mamanya datang. Panggillah tantenya ke dalam. Li Jing dihadapkan nih sama mama sama tante. Agak deg gitu ya. Cuma kan Li Jing harus juga membela maksudnya si harus pengantin ya. Si pengantin. Li Jing itu tambahin dong lipstick merah, pengantin nggak kelihatan Li Jing. Ai gini Ai, kalau ini kan pengantin si cowoknya kan wajahnya juga cute. Emang Ai kalau pagi dibuat soft aja supaya pengantinnya tetap seimbang. Takutnya kalau dikasih warna kenceng sama lipstick yang terlalu kenceng, ntar ini anaknya Ai jadi kelihatan tua. Sayang Ai, ntar aja Ai, kan pestanya Ai glamor tuh malam, baru kasih merah cakep. Oh gitu ya, oh ya udah deh gitu. Jadi komunikasi aja sih C. Iya, sama. Lebih komunikasi. Sama. Semua pria kayaknya mirip-mirip. Bukan ke pengantinnya tapi lebih keluarga yang minta ditambah. Saya juga pernah kok ngalamin gitu. Sama kayaknya semua pria mirip-mirip pengalamannya. Apa pandangan Anda tentang kecantikan dalam berbagai budaya? Kecantikan dalam berbagai budaya Indonesia atau ya budaya Indonesia, mau luar negeri juga boleh. Kalau yang di dalam ranah Li Jing ya udah kecantikan tuh sebenarnya bagaimana dia percaya dengan dirinya sendiri sih. Iya sih sebetulnya. Jadi percuma kita makeup bagus kalau dia nggak percaya sama makeup kita juga hasilnya dia nanti nggak bisa keluarin cantik. Betul. Kita makeupinya kayak biasa-biasa tapi dia percaya diri dengan hasil makeup kita, dia jatuhnya aura. Jadi lebih ke kita bisa mengeluarkan kepribadian, karakter sama si aura orang tersebut gitu. Betul. Dan berbeda. Bagaimana Anda memelihara keseimbangan antara tren terkini dan gaya yang lebih klasik dalam pekerjaan Anda? Kalau untuk ikutan tren terkini sih sebenarnya Li Jing memang kayak bikin kontennya terkini. Cuma kalau tetap ke klien disesuaikan lagi. Dicombine. Jadi kalau misalkan dia terlalu minta yang seperti kayak kan sekarang Korea nah ini kliennya ini wajahnya itu sebenarnya bagus bold, dari gaya bajunya juga bagus bold gitu. Ya Li Jing kayak cuma kasih pengertian aja gitu, pengertian dari warna baju. Coba yang kamu referensi ini juga gaunnya juga berbeda, dari photoshoot gitu juga berbeda. Rata-rata itu biasanya pengantin minta lipstick ombre. Ya Li Jing kayak cuma ngomong kalau misalkan lipstick ombre bagus kalau kamu untuk photoshoot. Tapi ingat, kamu ini kan lagi paes solo putri. Kamu di panggung, bayangkan ini hitam dor terus bibirnya ombre. Nah, bagus yang dor juga kan nah gitu. Lebih komunikasi lagi. Iya betul. Memang kadang-kadang memang butuh waktu, butuh proses. Bagaimana kita bisa menjelaskan klien ini yang lebih bagus dulu. Biasanya sih bisa lah ya. Bisa dikasih pengertian. Kasih pengertian. Apa yang menjadi inspirasi bagi Anda dalam menciptakan tampilan kecantikan? Inspirasi dari mana sih? Inspirasi bintang film kah? Saya tuh sebenarnya suka lihat cewek-cewek cantik jadi kayak misalkan lihat mata bulat gitu, suka lihat bulu mata. Jadi inspirasi kecantikannya sih sebenarnya sering-seringin aja memuji wanita cantik. Gitu. Jadi kalau dari bintang film enggak juga, karena Li Jing jarang lihat. Lebih kayak orang yang bisa pembawaan dirinya bagus aja. Makanya Li Jing tuh selalu ngomong perhatikan psikologis klien, perhatikan mood klien supaya apa make upmu itu nanti beraura dari dalam dirinya gitu. Lebih ke sananya sih.
Ya, jadi semua orang dari situ keluar kita punya statement atau kita punya gaya style Iya, ya. betul. Iya, betul percaya. Misalnya seorang demennya Korea style, dia demen nonton film Korea, lama-lama ya make upnya jadi mirip-mirip ke sana ya. Iya, betul. Kalau saya sih dulu ya, saya dulu demennya Latin. Cewek-cewek Latin yang bulu mata bagus. Seksi, Jadi di pandangan saya kalau bulu mata udah bagus, mata udah bagus, kayaknya yang lain-lain udah pasti up. Iya, gitu itu loh. saya, Iya. Ceh. Jadi makanya saya tuh suka lihat kayak matanya bulat ini. Jadi menurut saya, menurut Li Jing, kalau kamu sudah bisa bikin matanya berbinar, Iya. itu udah satu poin dia. Ya, Gitu. lebih cantik. Cantik. Ya foundation pasti ya itu kan pelengkap. Kalau menurut saya pelengkap ya itu memang dasar ya. Tapi kalau dipakai foundation aja biar bagus, pakai foundationnya, complexionnya segala macam udah bagus, bikin matanya. Makanya saya tuh kalau ngajar mentah itu nggak bagus ya. rewel banget ya kalau ngajar soal bulu mata. Kadang-kadang pokoknya klien jangan sampai kerasa gatel, jangan sampai kerasa dia nusuk. Iya. Harus senyaman mungkin, Oh, iya. kamu harus sabar ini. Karena tetap poinnya itu tadi, mata itu harus kelihatan aku cantik kan. Karena kecantikan dari mata. Betul. Baru turun ke hati. Hati, Baru lempar ke surga deh. Bagaimana Anda menyusun jadwal kerja dan waktu istirahat untuk menjaga keseimbangan dalam hidup? Nah, Kalau pertanyaannya. jadwal kerja semua udah pasti tahu Ci ya. Kalau make up artis wedding kerjanya dari subuh. Ya udah biasanya Li Jing kalau kerja jam 1 minimal jam 8 itu harus sudah di kamar. Entah itu tidur atau enggak handphone udah mati, yang penting lampu udah tak matikan. Udah harus pokoknya harus bisa tidur deep sleep 3 jam 2 jam tuh harus bisa. Terus kalau mau kerja pastikan kita kayak makan nggak usah terlalu kenyang, harus makan dulu biar betul. bisa mikir. Dan harus makan juga, nanti kita pusing ya. Biar nggak bisa mikir konsen, sih, Cek. nggak konsentrasi. Nggak konsen. Kalau jalan-jalan juga setahun, ini kan waktu pada saat kerja. Setahun sekali ada nggak healing, misalnya harus jalan-jalan ke luar negeri, kemana? Ada. Harus dong. Ada. Kosongin kan. Iya betul. Kalau kamu Cek. perias Chinese misalnya, kliennya banyak Chinese, biasanya kita liburnya di hari Cengbeng ya. Iya. Di Chinese tuh ada hari Cengbeng tuh, hari yang untuk Kosong. ziarah gitu loh. Biasanya itu kita ada pantangan ya, di Chinese ada pantangan. Jadi Nggak boleh. bulan April biasanya. Bulan April itu nggak boleh menikah karena bad luck. Jadi bulan April, jadi saya kalau keluar negeri pasti bulan April. Bulan kan April. Bulan April kan juga semua enak Cek. Iya. Hawanya Lagi semua. enak. Jadi memang kalau udah Pas. bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Ya udah. ber udah bisa jalan, udah kita di rantai. Dingin kan? lagi. Mau tanya dong. Apa yang Anda lakukan untuk menjaga kesehatan kulit Anda sendiri? Kan kulit kamu bagus nih, apa? Kasih tips dong. Banyak minum air putih. Banyak minum air putih. Eh, Kosmetik apa yang kamu pakai? Kalau kosmetik Spill dikit boleh beberapa lah. kali ganti. Oh, ganti. Kadang-kadang cushion. Kalau sekarang pakai punya di Air Secret. Pokoknya beberapa kali ganti-ganti sih C. Cuma rajin maskeran aja. Ada perawatan lain misalnya laser lah, kan sekarang lagi tren tuh. Kalau laser udah enggak. Yang pasti kayak DNA Salmon kayak gitu C. Oke, oi. Botox filler udah. Masih muda udah pakai DNA Salmon. Boleh Sudah. sih, which is boleh aja sih. Sudah. Boleh. Dokter saya juga bilang nggak apa-apa sih katanya, dari Dulu 30 pori-porinya nggak, kenceng it's cuy. okay. Di situ ini aja Iya. kayak masih wanita ya nggak pernah merasa puas. Ember. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan fotografer dan stylist untuk menciptakan tampilan yang koheren? Koheren tuh selaras dalam pemotretan. Kalau selama ini dari pengalaman Li Jing, bagaimana bekerja sama tinggal mengikutin aja komunikasi ini maunya apa gitu. Kalau Li Jing sih tinggal nurut mood board aja kan udah dibuatin gitu. Iya, kita mesti kayak teamwork ya. Teamwork. Jadi ada tugasnya masing-masing. Iya. Kayak Li Jing ini aku maunya ini, oke dikerjakan gitu. Biasanya cuma karena kan secara timnya mereka udah pro semua, Iya, jadi betul. kita udah nggak usah Iya. cawe-cawe lagi. Iya, gitu. kita tinggal ikutin aja ya. Tinggal apa yang- ikutin. Ada nggak strategi untuk mengatasi ketidakpastian dalam industri kecantikan? Jalan dengan iman. Amin. Karena kalau ngomong nggak ada kepastian juga semua nggak ada C. Sebetul. Dulu ya kayak COVID aja kan kita Iya, ngomong betul. kita udah enak-enak ngajar, udah wedding, udah
banyak kayaknya kan istilahnya kita lagi hop gitu, tiba-tiba kayak blep gitu. Yes, itu semua pasti ngerasain sih, seluruh dunia ya. Gara-gara COVID itu tadi, karena semua itu tidak pasti, ya udah yang penting kita sekarang ini do the best aja gitu. Berdoa ya, Berdoa, pasrah ya. berserah. Terus cara Licing memilih produk kecantikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ramah lingkungan dan berkelanjutan sekarang gampang sih. Semua itu sudah ada ininya. Tulisannya. Iya. Sekarang itu beberapa produk ramah lingkungan, vegan, terus tidak tes animal kayak gitu-gitu itu biasanya Lijing pilih. Ya, iya sih. Jadi nggak usah terlalu khawatir sih Nggak ya. usah terlalu khawatir karena mereka sekarang bukan aku Dewi Matt atau apa. Mereka lebih menggemborkan yang itunya sekarang. Terus cara Licing menavigasi perubahan tren dan kebutuhan klien. Kalau kebutuhan klien rata-rata masih sama ya, Cek, karena Lijing pegangnya cuma wedding aja. Kalau navigasi perubahan ya, Kan karena berubah kayak kita mesti ngarahin klien, mesti ngasih pengertian. Kalau mereka kliennya belum tentu mau yang udah terlalu. lebih kalau Lijing sih nggak ada dari Lijingnya sendiri, makanya dibanyakin belajar. Jadi kalau ketemu yang sekarang banyak permintaan, Lijing nggak kaget, tinggal kayak oh klien ini suka yang ini, oh aku ambil perpustakaan ilmuku yang ini gitu. Oh klien maunya nih, oh aku tinggal perpustakaan ilmuku yang di guru ini gitu. Makanya Lijing selalu bilang jangan pernah berguru sama satu orang, banyak berguru, kita harus punya banyak wawasan gitu aja. Ya perluas wawasan ya. Jadi kalau kita udah kayak perpustakaan nih, jadi dia mau apa kita tinggal ambil, kita punya kamus ini ya. ketemu wajah seksi ya, aku kan kemarin udah les nih. Iya. Cek aku pengen makeup yang bronze kayak telan-telan, oke. Gitu aja. Terus ada Licing suka menyusun nggak rencana perawatan kecantikan jangka panjang untuk klien? Mungkin kalau Licing spesialis memang perias pengantin, biasanya kan pengantin menikahnya kan nggak minggu depan. Iya. Bisa terjadi itu kalau satu lain hal, misalnya ada keluarganya meninggal ya, atau apa, mereka buru-buru ya sebelum 100 hari. Tapi biasanya pengantin kan harus ada persiapan, ada terus sih. ketemu wajahnya, kulit yang kurang berundul, ada. Kamu ada kasih listnya, ada kasih saran apa? Ada. Jadi biasanya kalau tes make up kan Lijing lihat kulit wajahnya kan memang oh ini keluhannya ini nih. Biasanya Lijing ngomongnya gini, ntar H-1 bulan kalau kamu produk krim doktermu membuat kamu kelupas, kamu stop. Tapi selama itu tidak pernah ada masalah atau tidak kelupas, teruskan aja. Kedua, jangan makan tepung sama gula selama 1 bulan full. Jadi itu mie, gorengan atau apa, pokoknya yang tepung ya. Terus jangan makan gorengan sama sekali. Goreng di rumah boleh, yang gorengan minyak pertama. Minum air putih buat kamu minimal 2,5 liter sehari. Terus habis itu makan 5 buah tomat. Itu kamu boleh blender, kamu boleh potong-potong gitu, tapi jangan dicocol gula. Pokoknya Lijing pantangannya seketat itu, C. Terus setelah itu ini kalau wajahnya memang berjerawat atau berpori-pori, Lijing cuma bilang kamu ntar habis cuci wajah pagi gosok 1 es batu, malam gosok 1 es batu. Sama jangan makan pedas, nggak boleh lombok sama sekali. Nah ini biasanya bener-bener sangat ngefek ke klien yang memang wajahnya bermasalah. Jadi waktu ketemu lagi wajahnya itu lebih bagus. Terus biasanya kan kalau orang-orang makannya ngawur itu kan bawa kulit ada itu wajahnya lebih singset gini bener. Dan kebanyakan tips ini tuh diterusin sama klien sehari-hari. Ini banget ketat, aku nggak bisa makan sama. Udahlah non, sebulan aja setelah kamu wedding juga kamu mau gemuk, aku nggak ngurus. Nah itu dia ketawa-ketawa sendiri. Jadi kayak udahlah sebulan, soalnya kan kalau namanya make up itu kita harus kerja sama. Betul. Aku make upin di atas kulitmu dan kulitmu juga harus siap. Kan itu kamu make up bukannya make up pesta, kamu seharian loh. Kalau kulitmu nggak kuat, nggak sehat juga, aku mau pakai make up segimanapun juga nggak bisa gitu. Ya akhirnya kayaknya kadang-kadang aku susut 5 cm, aku ini, tapi aku nggak lapar loh kayak gitu. Tapi kok aku nggak ngejalanin teknikku sendiri ya. Pokoknya intinya kita ini perias bukan Harry Potter ya, yang bisa menyulap wajah aja dalam 2 jam atau 3 jam langsung. Kalau make upnya bisa, bulu mata bisa langsung panjang dalam sekejap, dalam waktu 1 menit. Mau panjang berapa senti bisa, bibir apa semua bisa dirubah. Tapi yang namanya kulit
itu akan sulit. Harus dipersiapkan Ya, sih. karena kalau kulitnya sangat bermasalah, misalnya dia tidak pernah merawat sama sekali dan sebagainya, ya saya sarankan ya, kita berdua juga sarankan bahwa ya dirawat. Atau kalau memang masih punya waktu yang lama, dia tidak pernah ke dokter kulit sama sekali, kan ada loh yang cewek yang cuek, ada loh. Ada. Cuek banget. Itu Lijing juga saranin kalau kamu memang kulit kamu juga ada ini, misalkan ada waktu, kamu bisa ke dokter kulit dulu, yang untuk facial perawatan. ya. Betul, C. Terus sama rajin masker. Ya. Itu udah pasti, C. Betul, Hari H Lijing itu kayak kalau Ya. tes make up wajahnya Ya, blue, kalau hari H itu kayak plung gitu, make up tuh langsung kayak ngiket gitu. Iya, karena kalau kulitnya nggak pernah dirawat sama sekali, kecuali memang ada orang macam-macam ya. Ada memang kulit yang nggak pernah dirawat sama sekali, tapi dia dikasih anugerah sama Tuhan. Bikin iri kulitnya tuh. yang bikin Bagus. iri. Kalau artis tuh kayak siapa sih, Nikita Itu. Willy kulitnya bagus loh. Saya Oh. bilang, ini kulitnya bagus. Dia bilang dia nggak bisa makeup. Ya dia lu sih kalau bisa makeup juga kulitnya udah Iya, bagus kita ya. kan makeup supaya bisa hasilnya kayak gitu. Coba kalau ke kulit Tuhan tahu, masih udah kayaknya udah pengorbanan menderita, sakit, duit, kayaknya ya kan. Tapi bukannya kita iri. Kalau iri sih ada, gue iri sama kulitnya Iri, yang aku kayak iri gitu. sama kulit yang bagus-bagus. Ya, tapi kalau Biar saya ketemu ketularan, klien, Cek. tapi kalau ketemu klien yang tidak kulitnya semulus itu, ya kita sarankan untuk Lebih ke itulah. edukasi. Kamu kan dekor juga dipersiapkan, Iya, semua betul. dipersiapkan. Kamu juga kenapa sih aku juga bilang jangan makan gorengan, jangan terlalu banyak makan yang aneh-aneh, karena kan ini kamu beda persiapan untuk ke wedding. Itu kan kamu ada masa stres, Iya. psikologis naik turun. Kalau makananmu ngawur itu akan memperparah stresmu gitu. Betul. Tapi waktu kamu stres, selama nutrisimu, vitaminmu, cara makanmu terjaga, itu kamu ngebantu kulitmu gitu. Karena untuk mencapai hari H, C, kadang-kadang udah ngejaga aja jerawat udah keluar, Iya, C. betul, Nah betul. itu. Iya. Apalagi kalau makannya ngawur, Ngawur gundul, C. dan nggak pernah dirawat lagi. Hmm. Kalau tidak dirawat kulit dan gimana pun, sampai detik ini pengalaman saya belum ada satu kosmetik pun di dunia ini yang menciptakan kulit se-worst apapun dengan pakai kosmetik itu bisa mulus. Nggak Ingat, ada. lebih dari 12 jam. Lebih karena pengantingan waktunya panjang. Mungkin Panjang. bisa mulus dalam waktu 1 jam. Tertentu, 1-2 jam mungkin oke. Bener. After 3 jam kan Karena pengantin dari dari pagi dalam, sampai Cek. malam. Betul. 1 jam mungkin bisa lah cover semua nih, bolong-bolong kulit mukanya yang bekas jerawat bisa ketutup. Selebihnya dari dalamnya. Khusus dari dalam kan berontak, itu Iya, kan betul. minyak ya, dia Minyak, kotor. after 3 hour 4 hour, ya kan babak belur deh. Jadi harus kerja sama ya. Betul, kerja sama. Ingat kita bukan Harry Potter, kita tidak punya, belum dikirim tongkat ajaibnya. Kalau dikirim tongkat ajaibnya, boleh. Apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi dalam karir sebagai perias? Tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesar. Pesawat delay. Oh, kalau keluar kota. Pesawat yang nggak terbang, C. Jadi itu sebenarnya Emang kamu pergi di hari yang sama? enggak, C. Jadi kalau misalkan kita mau ke Palembang atau kita mau ke Medan, itu pasti kan berangkatnya H-1. Oh, oke, iya. Nah itu pesawatnya udah delay malam. Udah delay malam, ternyata dia nggak berangkat. Nah Aduh. kita kan udah nunggu, C. Nah itu gimana? Ya udah Pernah akhirnya ngalamin gitu ya? pernah itu waduh, C, itu kayak Nggak bener-bener stres itu. stres banget. Dan sedangkan kita kan harus tetap berangkat, C. Itu akhirnya kita cari di sana. Jadi di airport itu Lijing ambil sandal jepit, ya, lari dari counter-counter itu minta standby. Jadi itu istilahnya standby gitu kan. Ya, tahu. Cari yang berangkat, adanya bisnis class. Nah, gimana, nggak mungkin klien ini juga kan kesalahan juga bukan dari kita. Kita kan udah on time. Yaudah, C, Lijing bayar untuk bisnis class 2 orang. Kita pokoknya harus terbang ke situ. Ya kayak gitu. Itu namanya profesional dalam bekerja. Bener. Sometimes kita nggak selalu harus untung, nggak selalu Yes. harus ya. Yang penting hari hanya Ada hal-hal kecil yang di luar perkiraan. di luar kendali kita lah, itu udah. Yang penting harus tugasnya jalan Ya, itu dulu. termasuk dalam etika profesi. Sebenarnya kalau mau alasan ini pesawatnya kan gini-gini sebenarnya Ya, bisa. kayaknya Cuma bisa juga kita kayaknya terlalu membebani pengantin Lijing ya. kayak cuma waktu itu Tuhan pokoknya aku ini harus do the Iya, best. iya, Aku iya. mau berusaha semaksimal mungkin. Pokoknya aku harus berangkat hari ini. Ya sambil doa aja. Tiap ke counter sambil doa, lari ke sini, lari loncat-loncat pesawat gitu. Aku Akhirnya nggak bayangin, aku nggak ya bayangin. kan sampai deg-deg, Cek, sambil Nggak bawa bayangin. barang segitu. Kalau kita
nggak usah kamu besokannya mau kerja. Saya mau jalan-jalannya pernah waktu itu mau ke Bali aja terus pesawatnya delay. Kita udah nggak bayangin berangkat pagi, paling pagi pesawat misalnya jam 7, jam 7 setengah 8 lah. Kita mau rencana sampai sana jam 10, jam 11, lalu kita makan siang di tempat ini, nanti kita habis makan siang kita mau ngopi-ngopi cantik di sini, lalu mau sunsetnya mau di sini mungkin. Wah, tahu di delay sampai 45 berantakan semua itu aja bikin kesel loh. Itu makanya kalau Lijing bikin TNC itu selalu minta satu maskapai ini aja, nggak mau maskapai lain kecuali nggak ada flight ini ke sana. Nah masalahnya kalau mau ke ini itu hanya ada flight tertentu. Nah itu yang sering kayak gini, itu udah pokoknya kalau mau naik flight ini itu doanya kayaknya lebih kenceng gitu. Bagaimana Anda mendefinisikan kecantikan dalam konteks pribadi Anda? Definisi kecantikan. Ngomongnya suka ribet. Kecantikan, ya udah, kecantikan itu adalah kepercayaan diri kita. Itu sih. Kalau di sini satu kata, kecantikan itu kepercayaan diri. Kalau kamu di make upin full, tapi kamu gak ada percaya diri, gak ada aura itu make up. Kamu mau gak make up, cuma skincarean, kamu curly, tapi kamu bisa tampil percaya diri, kamu akan tetap terlihat cantik. Betul. Gitu. Sebenarnya bukan dari apa yang dibuat, tapi dari dalam udah kuat ya, kita percaya diri. Mau diapain aja, oke. Tahu value-mu apa, itu kamu akan kelihatan cantik. Ya, jadi kayak artis lah ya, dia udah baris pede dulu, dia cantik, mau dibikin apapun, mau dibikin sesuai karakter, mau jadi tua, mau jadi muda, mau tetap jadi cantik, mau jadi perempuan apapun, dia harus percaya diri ya. Kalau artis sudah kayak misalkan kayak gitu kamu misalkan mau di udul-udul gitu dibuat nenek, paling kita ngomong bukan jelek ya gitu, pinter ya mainnya ya, nah gitu kan, nah itu sesuai karakter permintaan sutradara kan, sesuai dengan skenario. Bagaimana Anda beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam industri kecantikan? Perkembangan teknologi, belajar lagi ke anak-anak muda. Jadi kalau sekarang itu makeup artist bukan hanya bisa makeup, harus bisa menata lampu, harus bisa foto, harus bisa video, harus bisa menguasai kamera, harus bisa editing, bisa semuanya. Nah itu artinya belajar lagi, harus meluangkan waktu belajar ke guru itu tadi. Bisa sosmed lagi. Bisa sosmed, belajar konten, soft skillnya, terus cara melihat naik turun itu, ya ampun ternyata jadi makeup artist ya. Sekarang. Tapi sekarang dilepas dari itu semua ada plus minusnya. Jadi nggak usah bayar lagi. Kalau zaman dulu perias masih konvensional, kalau mau mempopulerkan diri kan harus pasang iklan misalnya. Nah, sekarang kan iklannya gratis, tapi kamu mesti belajar untuk cara yang tadi kan yang disebutkan. Benar. Dulu Lijing juga sempet masang iklan majalah di kafe kan, depan. Itu kan masih zaman dulu konvensional. Iklan koran. Mahal loh, majalah itu kan mahal. Banget. Sekarang nggak usah bayar itu, tapi konsekuensinya adalah kalian harus menguasai sosmed ya. Rajin konten. Iya. Tokoh inspirasi dalam hidup Lijing siapa sih? Kalau inspirasi saya koko saya sendiri. Oke. Koko kamu juga perias ya? Makeup artist. Makeup artist juga ya. Siapa namanya? Andi Chun, oke. Dia di mana sekarang? Di Jakarta juga. Di Jakarta juga. Oke. Boleh tuh nanti ngobrol-ngobrol, Kak, bisa kakak adik. Tadi mesti upload ini kakak adik jadi perias lucu ya. Ko Chun juga ngefans sama Cece Nihan. Jadi dua ya. Jadi kan kamu 3 bersaudara. 2 ini udah jadi perias. Yang satu lagi enggak dong? Satu makeup artist, satunya psikolog. Oke. Pas. Makanya kalau 3-3-nya makeup artist kayaknya box udah kayak trio penyanyi. Tapi yang nomor 2 ini gara-gara dedeknya sama kokonya makeup artist, dia kan otomatis bisa cukur alis tuh. Jadi kalau suster-suster di rumah sakit itu sama dia dicukurin pakai cutter. Kadang-kadang minta dokter pisau operasi tuh loh, cutter operasi tuh dicukurin sama itu. Bisa. Ya ampun, iseng banget. Karena itu kali ya boring ya, dia iseng waktu itu. Iya, iseng. Bener. Iya betul. Jadi ingat jadi waktu zaman saya kerja juga, saya kan waktu itu masih tahun 80-an kerja, masih di bidang, saya pegangnya rambut, divisi rambut. Ada ya divisi tato, waktu itu belum sulam, tato. Tahun 80 yang tren tato alis. Nah, kebetulan tempat saya bekerja di Monita di Mangga Besar itu trennya tato. Yang pertama bawa tato ke Indonesia lah. Nah karena kan orang Hong Kong kan yang bawa ini ke sini. Lalu karena tamu salon lagi nggak terlalu rame, saya suka masuk tuh bantuin gambar alis. Kan banyak
Taci-taci ya kalau mau tato alis kan, alisnya masih belum digambar, kan mesti gambar dulu, cabutin alis, kerokin, gambar. Tipnya malah di bagian saya. Iya bener biasanya kan gitu. Memanfaatkan situasi ya. Daripada duduk bengong, ya udah sini Ci, saya gambarin Ci mau model Artinya apa. kan mau kan Ci, asal berusaha. Jadi mesti ringan tangan. Betul. Santai rezeki. Nah, iya bener. Jangan ngarepin dulu, ringan tangan dulu, Betul, nanti rezeki bener, datang Ci, sendiri. bener. Attitude. Jangan pelit juga ya. Betul. Oke, apa nasihat terbaik yang pernah Anda terima tentang kecantikan? Senanglah berbagi. Itu ya, nasihat terbaik ya. Itu benar-benar saya camkan sendiri, C. Kayak saat kamu berbagi, di situ kamu diisi. Iya, betul. Nah, itu yang selalu saya pegang. Nggak pernah kosong ya, Tuhan Maha Adil ya. Kita ngalir, pasti datang lagi. Karena kenapa kita bisa mengalirkan, karena kita sudah penuh, C. Betul. Jadi kan kita pasti akan dipenuhi terus. Betul. Gitu. Amin. Ada yang mau disampaikan nggak nih? Ada lagi yang mau disampaikan? Untuk teman-teman mungkin yang calon mua atau mua-mua yang sedang memulai karirnya atau yang sudah memulai karirnya, mungkin pesannya kita harus tahu kekurangan kita harus tahu kelebihan kita. Saat kita sudah mengenali diri kita, saat kita sudah mengetahui value kita, di situ rezeki itu akan mengejar kamu. Betul. Jadi jangan lupa terus belajar juga. Benar, jangan lupa menggali apa yang kita punya, ya skill kita, tetap berattitude yang baik, tetap memberikan ilmu kita, semua jalan pasti terbuka dengan lebar. Ya. Jadi kayak Li Jing tuh selalu ngomong kayak gitu, karena mengenali diri sendiri tuh sulit, Cek. Betul. Banyak sekali tesnya, banyak sekali teknik cara mengenali diri kita sendiri. Karena sesulit itu, Cek, banyak orang nggak mau mengenali diri sendiri, tapi ingin mengenali orang lain, akhirnya ngegibah. Nah itu. Ya. Karena kesuksesan juga tidak bisa diraih dalam waktu sehari. Untuk menjadi seperti seorang Li Jing juga butuh 20 tahun, Cek. 20 tahun dan tumpah darah. Bener, ya kan? Iya dong, tumpah air mata dan pengorbanan dan tenaga. Di samping itu kan kamu juga punya anak kan? Iya, bener. Jadi parent tuh juga punya anak kan, juga beban sendiri, Kak. Bukan beban, maksudnya ada ini sendiri kan? Ada, tapi itu dulu pernah kayak dilema kayak harus ninggal anak. Cuma ternyata setelah ke psikolog kan lebih ke mental ya, gimana nih aku kerja, aku tuh sebenarnya juga kepingin jadi ibu. Terus ada satu kata-kata yang menenangkan, bukan dari jarak kamu dekat atau jauh, tapi dari mana kamu bonding dengan anak. Kamu dekat pun kamu bersebelahan belum tentu kamu bonding. I believe that. Kamu berjauhan, kalau bondingmu kuat ya tetap bonding. Jadi bukan harus ketemu seperti ini. Betul. Nah itu diajarin caranya, di situ Li Jing mulai kayak oh ya dipraktekin dan ya udah bisa gitu. Saya percaya itu. Suka daripada duduk satu meja makan, ibunya asik main HP, anaknya asik main HP. Saya pernah ngegibah dikit ya saya. Jadi satu meja makan ada 4-5 orang, anaknya saya ingat 2 atau 3 ya. Ada susternya, ibunya, nggak ada bapaknya sih. Ada bapaknya waktu itu ya. Makan meja makan, masing-masing sibuk dengan HP sendiri. Astaga. Jadi mereka duduk di meja makan tapi sibuk masing-masing dengan HP sendiri. Saya mau videoin tapi saya nggak etis, buat lucu-lucu gitu. Maksudnya bukan buat lucu. Ini ya zaman sekarang nih yang kejadian seperti saya ini. Saya sampai kayak belajar nge-game-nya anak saya, supaya kalau pas lagi main handphone saya kepinginnya bonding dari handphone juga. Jadi kalau mau handphonean bareng, tetap kontaknya harus sama saya. Nah itu dia. Jadi tidak harus jauh tuh kita menjadi jauh ya, tapi bisa juga yang penting adalah bagaimana kita ngebondingnya ya. Betul. So semua sahabat Kibas Elok, tadi kita sudah mendengarkan Kibas Elok dari sahabat kita Li Jing. Nah, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau ada saran, kalau ada kritik atau siapa yang ingin dihadirkan untuk the next episode, boleh tulis di bawah. Sampai jumpa lagi. Bye.